Kembali lagi di channel 7 Satria Film, kali ini saya akan membahas alur film lagi yang bertemakan baku hantam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang narapidana yang melawan monster berwujud manusia. Film ini berjudul Project Wolf Hunting. Cerita dimulai di bandara Filipina tahun 2016, terlihat 47 penjahat Korea yang kabur ke Filipina diekstradisi menggunakan pesawat charteran, mereka yang dikawal pasukan khusus di bandara dan seorang pria di tengah keramaian yang menyebut Yong Dubei. Setelah itu pria tersebut meledakkan bom yang dibawanya. Scene berpindah ke tanggal 12 September tahun 2022 di Filipina. Rencana penjahat Korea yang ditangkap di Filipina akan diberangkatkan menggunakan kapal kargo internasional lewat pelabuhan di Manila ke Busan, mengingat bom bunuh diri di bandara tempo hari yang menewaskan 7 polisi dan 30 penumpang bandara. Terlihat para penjahat dimasukkan satu persatu ke dalam kapal dengan pengawalan super ketat. Penjahat-penjahat kelas kakap ini mulai memasuki kapal dan mereka lantas dimasukkan ke kamar masing-masing dengan tangan diborgol dan petugas yang super ketat mengawal mereka. Tak lama setelah itu kapal yang menunggu jadwal keberangkatan setelah dikonfirmasi ke pusat. Terlihat seorang dokter dan petugas wanita serta para polisi yang sedang makan di ruang makan sambil menunggu kapal berlayar. Setelah itu terlihat para kru kapal yang mulai menghidupkan mesin kapal. Mereka saling berkoordinasi satu sama lain, dan akhirnya kapal pun mulai berangkat untuk berlayar menuju Busan dengan para penjahat di dalamnya. Kemudian dokter terlihat masuk ke lift dan turun ke lantai bawah sambil membawa denah kapal. Kemudian dia masuk lebih jauh dan tiba di suatu ruangan. Terdapat seorang tahanan yang seperti monster dengan mulut penuh ulat. Lalu dokter tersebut terlihat menyuntikkan sesuatu ke lehernya. Sementara itu di pusat komando di Busan terlihat komandan yang lagi melihat file rahasia para penjahat satu persatu. Kapal yang terlihat memasuki perairan internasional dan para polisi penjaga tahanan yang sedang duduk sambil bercerita, mereka tidak sadar bahwa kru kapal ternyata adalah komplotan penjahat yang menyamar setelah membunuh kapal yang asli sebelumnya di pasar, lalu masuk ke ruangan bahan makanan dan membuka peti berisikan uang dan senjata di sana. Setelah itu terlihat mereka membunuh kru kapal yang bertugas. Sementara itu para nahkoda yang asik bercerita di ruangan kemudi tiba-tiba para penjahat tadi datang dan mulai menembaki mereka. Mereka berhasil mengambil alih kemudi kapal. Kemudian mereka memotong kabel, mematikan sinyal satelit ke pusat komando di Busan. Di Busan sendiri mereka mendeteksi sinyal yang hilang. Terlihat komandan sangat marah dan menyuruh anak buahnya segera menyambungkan sinyal darurat ke kapal. Dua polwan yang menjaga tahanan wanita mencoba memanggil rekan yang lain lewat radio, akan tetapi tidak tersambung dan lantas bergegas pergi untuk mengecek rekan yang lain. Para tahanan yang membuka borgol mereka dan penjaga yang tidak tahu, dan penjahat yang baru datang akhirnya mereka dibunuh. Di Busan mereka yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal. Sedangkan di kapal para penjahat yang hampir menguasai seluruhnya dan terjadi pembantaian di sana. Polwan yang terus-menerus memanggil dari radionya, lantas keluar dokter dari ruangan bawah. Dia menodongkan pistol kepada dokter dan menanyakan apa yang kau lakukan di sana. 3 rekan-rekannya dari atas lantas muncul dan tak lama mereka mengejar orang yang memegang kapak yang tak lain adalah penjahat yang merusak sinyal jaringan ke Busan.
Akhirnya seluruh tahanan pria dibebaskan oleh Jungdu. Akhirnya penjahat bertato dan ada seorang tahanan yang menanyakan di mana tahanan wanita. Lantas Jungdu lalu menembaknya. Di sana Jungdu bertemu dengan seorang tahanan bernama Lee Dong-il dan mereka saling mengenal dari masa lalu. 달도 젠틀하고 말도 없는 칼질 조용히 한국으로 가라. 원래대로. 3 polisi tadi dan Polwan mengejar pria yang membawa kampak lalu masuk ke ruang kemudi. Di sana mereka saling tembak satu sama lain. Jungdu yang dipakaikan baju dan terlihat para penjahat takut kepadanya. 기관실로 가는 길에. 형은 그 위에 남은 애들 살고 있어. Di dalam ruang kemudi polisi yang tersisa saling baku tembak. Penjahat lalu menyandera kapten kapal dan terjadi baku hantam antara Polwan dengan penjahat, dan penjahat tersebut berhasil ditembak oleh polisi yang lain hingga mati. Di waktu yang sama dokter yang ketakutan masuk ke ruang perawat, dan di sana mereka saling debat dengan suara tembakan yang terdengar. 제가 나가서 무슨 일인지 보고 올게요. 나가지 마요. 가지 않아. Para penjahat yang terlihat mencari soju di bagian perbekalan, dan terlihat monster yang meminum darah dari selang di bagian kapal yang lain dan hidup. Jungdu yang mulai membunuh para kru kapal di bagian mesin, dan para polisi yang bertemu di titik terbunuhnya petugas yang berjaga, dan mereka baru menyadari bahwa para tahanan kabur dan berada di bagian lain di dalam kapal. Jungdu yang sedang menyiksa para teknisi di ruang mesin, tiba-tiba para polisi datang lalu mereka saling tembak, saling baku hantam dan saling membunuh. Di tengah perkelahian tiba-tiba semuanya berhenti dan melihat manusia monster masuk dan mulai membunuh mereka. Baik penjahat maupun polisi, mereka menembak monster tersebut tapi tidak mempan, lalu mereka lari untuk menyelamatkan diri. Jungdu yang menembaki monster, lalu manusia monster pun marah hingga membunuh Jungdu dengan sangat sadis. Di tengah-tengah pembantaian itu tiba-tiba mesin kapal meledak dan kapal pun mati. Seorang tahanan mengatakan kepada Lee Dong-il, "Ini adalah neraka." Terlihat monster yang mencekik komandan polisi dan tahanan Lee Dong-il yang mencoba membantu mereka baku hajar dengan monster. Lalu tahanan yang mengatakan ada pintu keluar. Mereka bergegas naik dan saling tembak dengan monster. Akhirnya mereka berempat berhasil keluar setelah menutup pintu otomatis. 일단 치료부터 받아야 할 것 같아요. Di markas Busan petugas yang mendapat gambar citra satelit, kemudian mereka memperbesar gambar dan komandan melihat gambar tersebut dan marah-marah. Apa yang dilakukan para polisi di atas kapal? Komandan lalu menelepon seseorang dan mengatakan aku sudah bekerja sesuai yang kau minta. Pria yang terlihat di telepon memiliki kode yang sama di dada seperti monster di atas kapal. Pria tersebut lalu memarahi komandan polisi dan menyuruhnya untuk pergi ke kapal dan segera membawa Alpha kepadanya. Alpha yang dimaksud adalah pria yang seperti monster tadi. Di atas kapal, Polwan yang menjaga tahanan wanita ternyata sudah disekap oleh 2 tahanan itu, dan tiba-tiba tahanan pria masuk ke dalam ruangan. Sedangkan kapten kapal yang berencana melarikan diri dengan skoci, ia dibunuh oleh monster Alpha. Perawat yang mendengar keributan lalu membangunkan dokter dan mencoba melihat keluar. Lalu monster membunuhnya. Dokter yang melihat lalu melarikan diri ketakutan dan bertemu dengan polisi dan 2 penjahat yang sempat melarikan diri sebelumnya dari sang monster di pintu keluar. Dokter yang ketakutan lalu mengatakan mata monster itu dijahit dan dia berpakaian seperti tahanan. Dokter mengatakan dia tidak tahu, dia hanya mengikuti perintah. Dia dibayar untuk menghipnosis monster setiap 6 jam dan diberi uang banyak. Lalu tahanan tua itu mengatakan asosiasi itu yang menjual vitamin yang buat ke 10 tahun lebih muda. Dokter itu mengatakan ada staf pengajar dari perusahaan itu di ruanganku, mereka mungkin tahu tentang ini. Tahanan tua mengatakan ada obat di skoci, lalu dokter mengatakan dia telah menghancurkannya tapi kemungkinan masih ada di basement. 너무 위험해서 안 돼요. 저라도 같이.
Penjahat wanita dan beberapa penjahat pria yang tersisa terlihat mau keluar ruangan. Saat mau buka pintu tiba-tiba monster masuk dan membunuh mereka. Mereka yang mencoba melawan dibunuh satu persatu. Terlihat polisi wanita yang masih disekap ketakutan dan sebagian tahanan yang selamat melarikan diri dari sang monster. Dokter, polisi dan dua tahanan yang pergi ke ruangan sang monster. Di sana mereka melihat para staf yang menjaga monster sebelumnya telah mati dibunuh, dan Lee Dong-il membayangkan cara monster membunuh mereka, dan setelah itu mereka bergegas pergi dari sana. Komandan polisi yang berjalan ke arah basement melihat banyak tahanan yang mati dan polwan yang disekap juga sudah mati. Di ruang berbeda dokter yang sedang mengobati tahanan yang terluka dan polwan yang tak sengaja menemukan dokumen berbahasa Jepang. Lalu ia membaca dokumen itu yang merupakan riwayat sang monster, yang ternyata kelahiran 1911 dan sempat dipenjara di Korea 1943. Ia merupakan percobaan Jepang dalam pembuatan senjata manusia. 일제 때부터 지금 달리는 부상을 입고 민다나오섬 근데 입에 왜 타고 있었을까요? Mereka bertiga lantas mulai mencari dokumen-dokumen tentang sang monster. Dokter yang mendapati bukti sang monster adalah subjek alpha yang melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, dan itu merupakan trauma berat. Ia hanya bereaksi pada perilaku orang, ia sensitif pada suara dan bau darah. Dan kata dokter menurut fakta penuaan tidak berlaku pada sang monster. Kemudian Lee Dong-il melihat file tersebut. Dan scene berpindah ke masa lalu, di tahun 1943 saat awal monster itu diciptakan, terlihat dokter-dokter sedang melakukan operasi di sebuah lab milik Jepang di Filipina. Operasi tersebut disaksikan oleh tentara Jepang dan mereka mendokumentasikan operasi tersebut. Tampak wujud sang monster begitu menakutkan. Operasi itu berjalan sukses dan tiba-tiba monster itu kejang-kejang dan terbangun lalu membunuh semua orang yang berada di dalam laboratorium tersebut. Scene berpindah di mana tahanan yang sedang diburu monster di atas kapal, kemudian tahanan wanita yang diselamatkan oleh kapten polisi, dan tahanan pria yang dibunuh sang monster di dalam lift. Kemudian terlihat Komandan Kim dari Busan dengan helikopter menuju kapal. Terlihat ia bersama pasukan yang menyuntikkan obat ke leher, matanya berubah dan tampak begitu kuat. Kapten polisi dan wanita tahanan yang tampak melarikan diri dari sang monster mencari ruangan-ruangan dan terlihat mayat yang bergelimpangan di lantai-lantai kapal. Kemudian kapten polisi memasukkan wanita itu di dalam lemari pendingin yang banyak mayatnya, dan sang kapten baku hantam dengan sang monster dan menggigit tangan monster sampai putus. Lalu sang kapten akhirnya dibunuh. Wanita tahanan yang dikejar monster lalu pura-pura mati di antara mayat-mayat di dalam kulkas. Dan akhirnya sang monster pergi. Terlihat helikopter yang baru tiba di kapal, dan pasukan yang bergegas turun. Dokter dan yang lainnya yang mendengar bunyi helikopter lalu bergegas keluar. Wanita tahanan yang lolos dari monster tadi lalu mendekat dan menceritakan kepada Komandan Kim bahwa ada monster yang membunuh semua orang, lalu dia ditembak oleh Komandan Kim dan mati. Dokter polisi wanita dan tahanan yang baru tiba lantas mereka terkejut dengan apa yang dilihat. Polisi wanita lalu ditembak dan tersungkur ke lantai. Komandan Kim yang menghina polisi wanita tadi dan Lee Dong-il lalu baku hantam dengan Komandan Kim. Dokter dan tahanan tua lalu melarikan diri dari sana. Ternyata Komandan Kim mengenal Lee Dong-il dari tanda di dadanya. Ternyata sama seperti sang monster. Di tengah perdebatan Komandan Kim dan Lee Dong-il, tiba-tiba monster datang dan akhirnya monster dan Lee Dong-il saling baku tembak dan baku hantam dengan pasukan Komandan Kim. Terlihat dokter dan tahanan tua yang sibuk menyelamatkan diri. Dan mereka akhirnya menyandera pilot helikopter, tapi akhirnya pilot membunuh mereka berdua. Komandan Kim yang baku hantam dengan monster ternyata begitu kuat dan bisa membunuh monster dengan menggorok lehernya di hadapan Lee Dong-il. Setelah itu mereka berdua saling baku hantam, saling banting dan saling tikam, dan akhirnya Komandan Kim ditendang dan terjatuh ke laut. Dan Lee Dong-il yang ikut terjun ke laut sambil menikam Komandan Kim.
Di akhirnya cerita terlihat Lee Dong-il yang dari bayi dan remaja hingga dewasa yang diciptakan sebagai senjata manusia dan Lee Dong-il yang berhasil berenang sampai ke pantai setelah membunuh Komandan Kim. Dan film pun selesai. Gimana video kali ini? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam hangat untuk keluarga di rumah.